pagi kita ikuti penyampaian informasi dan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi di Kabupaten Bone dalam Warta Bone. Satuan Lalu Lintas Polres Bone mengungkapkan, untuk di Kabupaten Bone terdapat 3 titik yang dinilai rawan kecelakaan. Kanit Laka Polres Bone Ibda Andi Syamsu Alam menyebutkan 3 titik rawan tersebut diantaranya Jalan Poros Kajuara, Lapa Riaja, dan Jalan Poros Telu Siatinge Awampone. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan pada saat arus mudik, pihaknya telah memasang spanduk di beberapa titik yang dianggap rawan kecelakaan. Hal ini dilakukan untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat dengan memasang spanduk rawan kecelakaan dan menyampaikan posisi jalan dalam keadaan rusak. Kalau bahasa ke lalu lintasnya black spot yang daerah rawan kecelakaan, kayak Jalan Poros ke Juara, kemudian yang Bone Lapri sama Bone Barat misalnya ke jalan ke Lapri kan baru banyak jalan jelek. Terus yang Bone Utara juga Telu Siatinge jalan lurus ke sana itu sama Awampone, mencegah daripada terjadinya lalu lintas. Pertama itu memberikan edukasi kepada masyarakat, himbauan untuk tertib berlalu lintas. Yang kedua memasang spanduk sebagai papan bicara bahwa dalam hal ini area rawan kecelakaan, mohon tertib berlalu lintas. Andi Syamsu Alam berharap dengan adanya tanda yang dipasang oleh pihak kepolisian dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi jelang mudik Lebaran. Diketahui puncak arus mudik Lebaran telah terjadi 5 April lalu. Sebanyak 88 tenaga kesehatan di Kabupaten Sinjai disiagakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang melakukan perjalanan mudik pada periode Lebaran 2024. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sinjai Dr. Emi Kartahara Malik mengungkapkan, para petugas telah disebar di 3 posko pelayanan untuk memastikan ketersediaan akses langsung bagi warga dan pemudik terkait masalah kesehatan. Dijelaskan, langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat selama musim mudik melalui bantuan medis yang cepat dan efektif di sepanjang perjalanan. Disebutkan Dr. Emi, untuk di posko Pasar Sentral yang bertugas dari Puskesmas Balang Nipa dan Samataring. Kemudian posko Lapnas, Puskesmas Panaikang dan Kampala, sementara posko di Bikeru, petugas dari Puskesmas Samaenre, Lapae dan Aska. Para pemudik itu dipersilahkan untuk datang ke posko untuk melakukan pemeriksaan ketika memang dia membutuhkan pemeriksaan itu. Selain itu, karena kan biasanya kalau kondisi saat ini yang arus mudik yang sangat padat, bisa saja ada namanya kasus kecelakaan ringan maupun berat misalnya. Teman-teman di situ, itulah mungkin tugasnya dia yang siap siaga di situ untuk melakukan penanganan pertolongan pertama dan ketiga itu harus dirujuk ke puskesmas. Di setiap posko itu kan nanti ada mobilnya masing-masing stay juga. Ditambahkan Dr. Emi, puluhan petugas tenaga kesehatan telah diterjunkan mulai tanggal 4 hingga 16 April 2024 mendatang atau selama arus mudik dan balik Lebaran 2024. Dikatakan sistem tugas dibagi 2 shift, mulai pukul 8 hingga 14 waktu Indonesia Tengah, kemudian pukul 14 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. H-3 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah, sejumlah pasar tradisional mulai ramai dikunjungi masyarakat untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga di hari Lebaran nantinya. Sebut saja Pasar Tradisional Bajoe, Kabupaten Bone. Rina, salah satu pengunjung Pasar Bajoe, mengatakan baru saja berbelanja kebutuhan rumah tangga terutama jenis komoditi ikan. Pasar Bajoe menjadi pilihan Rina sebab pasar ini dikenal sebagai pasar yang di dalamnya dijual terutama kebutuhan komoditi ikan jauh di bawah harga pasar lainnya yang ada di wilayah kota Watampone. Dinilai banyak pedagang menjual harga murah, sebut saja seperti ikan ekor kuning 40.000 per kilonya, ikan merah 35.000 per kilogram, dan ikan bolu 20.000 3 ekor. Dibandingkan dengan pasar Sentral Lama Bone yang memiliki kenaikan harga 10 hingga 15.000 rupiah per kilonya. 2 kilo. 2 kilo itu? Jadi 2 kilo ya.
35. Iya, sekarang ini ramai orang pergi ke pasar karena ada kami jual lebaran 2 hari lagi. Kalau belanja sebelum-sebelumnya bisa-bisa banyak. Ini udah bagus nih. Jadi sekarang ini langsung banyak sekali orang pergi ke pasar. Kalau saya beli sekarang yang di Pasar Bajo itu ikan sama sayur. Meski menempuh jarak sekitar 7 km dari rumahnya di pusat kota Watampone menuju Pasar Bajoe, namun Rina tetap memilih Pasar Bajoe untuk berbelanja untuk mendapatkan harga murah. Apalagi di momen Ramadan, sejumlah kebutuhan rumah tangga sangat dibutuhkan.